Halo Sobat Kelana, pada video ini kita akan menjelajah ke salah satu kota bersejarah di pesisir Laut Jawa dan menapak tilas kelenteng terbesar di Pulau Jawa, yaitu Kelenteng Sampokong. Semarang sebagai kota di kawasan pesisir utara Jawa Tengah berkembang dengan pesat. Kota ini tumbuh menjadi pusat kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya yang penting bagi daerah di sekitarnya. Sebagai kota pelabuhan yang banyak disinggahi oleh para saudagar dari berbagai bangsa, kota Semarang berkembang menjadi kota metropolitan yang heterogen. Semarang telah menjadi salah satu kota yang menjadi saksi keberadaan bangsa asing di masa lampau. Bangsa asing tersebut tidak hanya berasal dari bangsa Eropa saja, melainkan ada orang-orang India, Arab, dan Tionghoa pun pernah bersinggah dan kemudian menetap di Indonesia. Keberadaan orang-orang Tionghoa tentu saja membawa segala aspek kehidupan yang kemudian diaplikasikan saat menetap di Indonesia. Perkembangan kota Semarang pun tidak terlepas dari adanya akulturasi dengan budaya Tionghoa. Mulai dari makanan, pakaian, hingga arsitektur banyak yang dipengaruhi oleh budaya Tionghoa. Salah satunya akan kita jelajahi kali ini yaitu Kelenteng Sampokong. Lokasinya berada di Jalan Simongan nomor 129, Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dari Simpang 5 Kota Semarang, Kelenteng Sampokong berjarak sekitar 4 km dan dapat ditempuh dalam waktu 15 hingga 30 menit berkendara tergantung kondisi jalan. Kelenteng merupakan tempat ibadah yang dibuat oleh orang Tionghoa untuk berdoa dan bersembahyang berdasarkan kepercayaan bangsa Tionghoa yang berada di Tiongkok, Taiwan, Hong Kong, dan wilayah lainnya yang mengandung unsur agama Tridharma yaitu Taoisme, Buddhisme, dan Konfusianisme. Dasar kepercayaan orang etnis Tionghoa berpegang pada ajaran Kongsi yang disebut sebagai nabi, yakni Jingqian Sun Tzu, yang berarti memuliakan Tuhan dan menghormati leluhurnya. Ajaran tersebutlah yang digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan upacara keagamaan. Penamaan kelenteng tidak terlepas dari asal muasalnya, yaitu suara lonceng yang terdengar ketika upacara sembahyang diadakan dalam bangunan suci. Bunyi lonceng tersebut terdengar seperti kelonteng-kelonteng. Untuk memudahkan penamaan, maka disebutlah dengan istilah kelenteng.
Kelenteng Sampokong berdiri di area seluas 3,2 hektar, memiliki 5 bangunan kelenteng dan 1 bangunan serbaguna. Kelenteng ini didirikan sebagai penghormatan kepada Laksamana Cheng Ho, yaitu seorang penjelajah Tiongkok yang singgah di Semarang dalam perjalanannya menyebarkan perdamaian. Laksamana Cheng Ho merupakan panglima angkatan laut yang diutus oleh dinasti Ming dalam beberapa ekspedisi laut ke kepulauan yang berada di selatan. Cheng Ho dilahirkan di Yunan pada tahun 1371 Masehi, tepatnya di desa Hedai, Kabupaten Kunyang, Provinsi Yunan, Tiongkok. Sejarawan Edward Dreyer menjelaskan bahwa Cheng Ho memiliki nama asli Mahe dan lahir dalam keluarga Muslim. Ia kemudian mengadopsi nama keluarga Cheng yang diberikan oleh Kaisar Yunglo sehingga namanya menjadi Cheng He. Pada masa pemerintahan Kaisar Yunglo, dinasti Ming mengerahkan armadanya dengan kurang lebih 208 kapal yang seluruhnya dapat menampung 28.000 awak. Kapal-kapal tersebut mengarungi samudera selama 28 tahun dalam 7 kali pelayaran. Setiap pelayaran memakan waktu sekitar 2 tahun. Melalui dekret kerajaan, Cheng Ho ditunjuk sebagai pemimpinnya. Pelayaran Cheng Ho menuju Samudra Selatan dan Barat diadakan sebanyak 7 kali pelayaran dan memakan waktu selama 28 tahun, yaitu tahun 1405 sampai 1407 Masehi, tahun 1407 sampai 1409 Masehi, tahun 1409 sampai 1411 Masehi, tahun 1413 sampai 1415 Masehi, tahun 1417 sampai 1419 Masehi, tahun 1421 sampai 1422 Masehi, dan tahun 1431 sampai 1433 Masehi. Pada tahun 1416, kapal Cheng Ho singgah di pantai Simongan tepat di depan sebuah gua batu karena Kapten Wang Jinghong jatuh sakit dan membutuhkan perawatan. Ketika kondisi Kapten Wang sudah mulai membaik, Cheng Ho meneruskan perjalanannya menuju Tuban. Tinggallah Wang Jinghong dengan ditemani 10 awak kapal lainnya di Simongan. Sama seperti Cheng Ho, Wang Jinghong juga merupakan seorang Muslim. Ia kemudian menyebarkan agama Islam di kalangan penduduk setempat. Selain itu, ia juga mengajarkan penduduk untuk bercocok tanam, melaut, dan berdagang. Kegiatan perdagangan dan pertanian tersebut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi lokal. Pada tahun 1417, Wang membangun patung Laksamana Cheng Ho di dalam gua batu agar penduduk setempat dapat mengingat dan memberikan penghormatan kepadanya. Wang yang kemudian meninggal pada usia 87 tahun dimakamkan di sekitar daerah ini. Sejak itu, penduduk setempat menyebut makamnya sebagai makam Kiai Jurumudi atau makam Kapten Kapal. Ketika gua batu runtuh akibat longsor besar pada tahun 1704, penduduk setempat membangun gua baru di samping makam Kapten Kapal dan hingga kini dikenal sebagai Kelenteng Agung Sampokong. Kelenteng tersebut sudah beberapa kali dipugar. Pada tahun 1965, Yayasan Sampokong didirikan oleh Tio Siong Tou dan restorasi mulai dilakukan pada Januari 2002 untuk mencegah banjir dan masalah lain yang mungkin terjadi. Restorasi selesai pada Agustus 2005 bersamaan dengan 600 tahun peringatan kedatangan Laksamana Cheng Ho di Semarang. Setelah restorasi tersebut, kuil utama diubah menjadi megah dan luas untuk menghormati Laksamana Cheng Ho. Bangunan Kelenteng Sampokong memiliki 5 bangunan dalam area komplek, yaitu Kelenteng Utama Sampokong, Kelenteng Pemujaan Dewa Bumi,
Kelenteng makam Mbah Kyai Jurumudi, Kelenteng Mbah Kyai Jangkar, Kelenteng Mbah Kyai Tumpeng, dan Mbah Kyai Cerudik Bumi. Kelenteng utama Sampokong merupakan kelenteng utama yang digunakan untuk pemujaan terhadap Laksamana Cheng Ho. Bangunan kelenteng utama memiliki 90 tiang pilar berwarna merah dengan motif naga. Atap kelenteng utama bertingkat 3 serta terdapat patung simbol binatang pada ujung atap. Warna yang digunakan untuk atap adalah merah, hijau, dan kuning. Kelenteng ini dihiasi berbagai lampion dan ornamen naga berwarna putih serta lantai yang terbuat dari marmer. Tepat di depan kelenteng utama berdiri monumen Laksamana Cheng Ho. Di belakang kelenteng utama terdapat gedung atau gua batu yang merupakan cikal bakal dari berdirinya komplek kelenteng ini. Dinding luar gua batu ini dihiasi oleh relief yang menceritakan kisah perjalanan Laksamana Cheng Ho selama kurang lebih 30 tahun di abad ke-15. Bebatuan yang digunakan untuk relief ini berasal dari Tiongkok, sementara ukirannya dikerjakan oleh seniman Bali. Di dalam gua ini barulah ada tempat persembahyangan. Ada 2 patung kecil yang menjadi simbol kedatangan Cheng Ho ke Semarang. Patung pertama berwajah hitam terbuat dari kayu cendana melambangkan kedatangan pertama Cheng Ho pada tahun 1406. Saat itu Cheng Ho masih muda, sekitar 30-40 tahun. Patung kedua berwajah merah terbuat dari porselen melambangkan kedatangan kedua Cheng Ho pada tahun 1416. Wajahnya sudah lebih tua. Di kiri kanannya ada patung Tai Chiang atau pengawal pribadi Cheng Ho yang bernama Tioki dan Lao Im. Di dalam gua batu ini juga terdapat sumber mata air. Mata air ini dianggap suci dan kerap dimanfaatkan oleh umat maupun pengunjung yang ingin meminta rezeki dalam berdagang, bertani, kesembuhan dari sakit, air siraman supaya pernikahannya lancar dan langgeng. Air ini tidak boleh digunakan untuk sumpah, perceraian, atau air minum. Umat dan pengunjung diperbolehkan mengambil air dari sumur dengan didampingi oleh biokong. Sebelumnya, umat dan pengunjung harus menjelaskan keperluannya terlebih dulu agar air tersebut dapat didoakan oleh biokong. Berdiri di samping kelenteng utama adalah kelenteng Kyai Jurumudi. Kelenteng Kyai Jurumudi merupakan kelenteng yang digunakan sebagai tempat pemujaan bagi Kyai Jurumudi Dampo Awang atau dikenal juga sebagai Kapten Wang Jinghong. Bangunan ini memiliki ketinggian 15 meter dan di dalamnya terdapat makam Kyai Jurumudi. Bangunan kelenteng Kyai Jurumudi berbentuk persegi 4, berwarna merah, dan memiliki 2 tingkatan atap yang ujungnya lancip dengan simbol hewan pada ujung atap. Pilar terdiri dari 16 tiang. Sebanyak 14 tiang berwarna merah bulat dihiasi lampu berbentuk teratai berwarna putih dan 2 tiang pilar berukiran naga terletak di depan pintu masuk. Pada ujung atas tiang terdapat bulatan lingkaran berwarna kuning. Karena di kelenteng ini terdapat makam seorang tokoh muslim, orang-orang tak jarang melakukan nyekar di makam ini. Jika sobat kelana hendak berdoa di dekat makam dengan cara Islam, dapat didampingi oleh seorang juru kunci makam yang juga seorang muslim. Tepat di samping kiri kelenteng Kyai Jurumudi terdapat kelenteng pemujaan Dewa Bumi. Kelenteng pemujaan Dewa Bumi merupakan kelenteng pemujaan bagi Dewa Bumi atau dikenal dengan nama Hok Taek Che Sin.
Bangunan ini berbentuk persegi 4 dengan tinggi 16 meter dan ujung atap yang meruncing. Terdapat 36 pilar berwarna merah dengan ujung bagian atas tiang berwarna kuning berbentuk lingkaran. Atap kelenteng ini bertingkat 2 dan tidak terdapat simbol hewan pada ujung atapnya. Plafon pada kelenteng ini merupakan perpaduan balok vertikal dan horizontal. Warna putih, merah, dan hijau mendominasi bangunan kelenteng ini. Kelenteng ini biasanya digunakan untuk berdoa kepada Tian, Tuhan Yang Maha Esa dalam kepercayaan Konghucu. Selain itu juga kepada Tei yang berarti Dewa Bumi. Hok Tae Cheng Sin dipercaya sebagai kelenteng tempat meminta rezeki dan berkah. Kelenteng ini mempunyai nama lain kelenteng To Teng Kong, Toa Pekong, atau kadang juga disebut Bau Rekso Bumi. Setiap tanggal 15 bulan ke-8 kalender Tionghoa selalu diadakan perayaan sebagai hari ucapan terima kasih untuk Hok Tae Cheng Sin. Umat akan memberikan kue rembulan sebagai bentuk ucapan syukur atas hasil panen yang melimpah serta rezeki sepanjang tahun sebelumnya. Di sebelah kanan kelenteng utama berdiri kelenteng Mbah Kiai Jangkar. Kiai Jangkar ini bukanlah nama orang, tetapi sebuah jangkar. Di tempat inilah tersimpan jangkar asli kapal Cheng Ho yang dihiasi dengan kain berwarna merah. Di kelenteng Mbah Kiai Jangkar terdapat 3 altar sembahyang, yaitu altar pemujaan Nabi Kongsi, Mbah Kiai Jangkar, dan altar persembahyangan Hoping, yaitu mendoakan arwah yang dipercayai tidak bersama keluarga yang mungkin belum mendapat tempat di alam baka. Bangunan kelenteng Mbah Kiai Jangkar terbuat dari bata dengan ketinggian 10 meter. Terdapat 4 pilar dalam bangunan. 2 tiang pilar berbentuk bulat dan 2 tiang pilar berbentuk persegi 4. Dengan dinding bata di kiri dan kanan bangunan berwarna hijau. Di samping kanan kelenteng Mbah Kiai Jangkar terdapat kelenteng Mbah Kiai Tumpeng dan Mbah Kiai Curudik Bumi yang menampilkan arsitektur Jawa dengan atap limasan berwarna merah dan pilar persegi 4 berwarna kuning. Terdapat makam Mbah Kiai Tumpeng dan Mbah Kiai Curudik Bumi. Adapun peralatan sembahyang berupa tempat tupa, tempat lilin yang terbuat dari besi, dan kursi berwarna merah. Selain 5 bangunan yang dipergunakan untuk persembahyangan, di sini juga terdapat bangunan serbaguna yang dapat digunakan untuk berbagai acara, termasuk salah satunya adalah pentas seni. Terdapat juga berbagai kios yang menjajakan beragam souvenir, makanan, oleh-oleh, hingga perlengkapan persembahyangan. Seperti tempat peribadatan lain, kelenteng memiliki tata cara keagamaan yang berlandaskan agama Konghucu. Pembangunan kelenteng juga membutuhkan beberapa ahli Feng Shui, yaitu seseorang yang menguasai praktik tradisional menggunakan kekuatan energi untuk menyelaraskan individu dengan lingkungan di sekitarnya. Ahli Feng Shui yang dibutuhkan dibagi dalam 3 jabatan, yaitu penata kelenteng, pemborong bangunan, dan perencanaan bangunan. Para ahli Feng Shui tersebut harus mewujudkan faktor keberuntungan agar kelenteng membawa berkah bagi jemaat yang beribadah maupun warga yang berada di sekitar kelenteng. Kawasan Komplek Kelenteng Sampokong merupakan salah satu bukti tentang akulturasi budaya, simbol toleransi, dan persatuan atas semua perbedaan yang ada. Fungsi Kelenteng Sampokong saat ini bukan hanya sebagai tempat ibadah saja, namun mampu menjadi sebuah destinasi wisata sejarah dan budaya yang kekinian. Arsitektur bangunan kelenteng yang megah mampu menjadi latar foto yang sangat indah. Selain itu, banyak juga sudut-sudut lain yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk berfoto.
Keragaman alam dan budaya merupakan salah satu pesona Indonesia. Begitu pula dengan sejarah Klenteng Sampokong yang termasuk di dalamnya. Kehadiran bangunan berarsitektur Tionghoa dan dinominasi warna merah ini merupakan bukti akulturasi budaya di Nusantara yang harmonis. Meskipun terdapat banyak perbedaan, kehidupan tetap berjalan dengan selaras. Di Sampokong pula tidak hanya kekayaan sejarah yang dapat digali, tetapi juga keindahan arsitekturnya yang memikat hati. Jika Sobat Kelana berkunjung ke Semarang, jangan lewatkan kesempatan untuk mengunjungi kelenteng megah nan bersejarah ini. Sekian perjalanan Suara Kelana kali ini di Kelenteng Sampokong, Semarang. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dukung terus channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Jangan lupa untuk komen dan share sebanyak-banyaknya ya. Tetap sehat, tetap semangat, supaya kita bisa terus berkelana. Karena ada makna di balik kelana, ada kisah di balik jelajah.